Oke, sekarang pertanyaan yang nomor 3. Pertanyaannya biasanya begini ya. Pak, rumah saya itu di desa X misalnya, dekat dengan SMA tujuannya ya. Apakah bisa diterima di jalur zonasi? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Nah, kenapa? Jadi kita lihat dulu teknis seleksi dari sistem zonasi ini ya. Teknik seleksinya untuk zonasi itu yang pertama diambil dari jarak terdekat dari balai desa ya, dari balai desa kamu, tempat tinggal kamu itu, sampai ke SMA jaraknya berapa kilo. Semakin dekat dengan SMA itu semakin besar untuk diterimanya ya. Apalagi zonasi ini minimal itu menerima 50% dari total daya tampungnya. Misalnya total daya tampung itu 400, jadi peluang di zonasi itu ada 200 orang yang bisa masuk ke SMA tersebut ya. Tapi 50% ini itu minimal ya. Itu minimal 50%, artinya ini bisa meningkat. Ini terpengaruh dari jalur-jalur yang lain. Misalnya di jalur afirmasi, misalkan di kota tersebut nggak ada yang memakai jalur afirmasi, akhirnya kuotanya akan nambah di zonasi, jadi akan semakin meningkat. Itu yang pertama, dekat ya. Kemudian usia juga nanti diambil yang tertua ya. Kemudian ada prestasi juga di situ ya, karena nanti akan memasukkan nilai rapotnya. Kemudian ya bisa diterima bisa tidak gitu ya. Jawabannya bisa diterima bisa tidak. Diterima kalau misalkan kuotanya itu mencukupi ya, artinya tidak terlalu berlebihan. Dari total 200 misalkan hanya ada 210 yang ikut jalur zonasi ya, jadi kesempatannya lebih besar di situ. Apalagi misalkan 200 yang daftar cuma 158, yaitu pasti diterima ya. Cuma dibandingkan misalkan kuotanya 200 tetapi yang daftarnya 600 di jalur zonasi, maka yang lebih dekat itu yang lebih besar lebih besar kesempatannya untuk diterima ya. Itu zonasi. Jadi zona itu di dekat kampusnya ya, di dekat kampusnya. Itu saja. Dan nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar.